promil, masih bingung semua. Nah, ini kita tanya sama pakarnya. Karena sayang banget Dokter Gede Widi ini kalau jelasin detail tuh detail banget, tapi herannya dia ini nggak suka online ya, nggak pernah main Instagram, jadi kita nggak bisa ngambil ilmunya. Gaptek. Nah, makanya itu sekarang kita beruntung banget dia mau online bareng, itu beruntung banget ya dok ya. Gaptek. Saya belum pernah online, yang pertama kali yang diajak online ini yang pertama loh. Gitu kan, makanya. Belum pernah. Nah, buktinya tapi banyak banget loh yang nungguin memang. Tuh ada yang bilang suatu kehormatan dokter bisa online. Mestinya nggak perlu saya, mestinya cukup Ibu Linggra yang jelaskan. Kan yang hebat Ibu Linggra sama Bapak bisa hamil alami, itu bukan saya. Jangan dong, kan ada masalah lain lagi yang kita harus bahas tuntas ya kan. Oke, dok, waktu kita kurang lebih 1 jaman ya. Jadi 3,5 jaman kita bahas tentang 3 jam juga boleh. Waduh. Jadi nanti kalau ada yang mau pertanyaan kita bahas di 30 menit terakhir ya. Jadi biar 30 menit awal dokter jelasin. Nah, dok, hari ini aku mau bahas tuntas tentang hamil alami sama IVF, program bayi tabung. Aku tulis di sini dulu supaya orang-orang tahu. Hamil, aku kasih judul dulu dok, bentar dok. Hamil alami vs IVF with Dokter Gede. Ini ngomong-ngomong nih yang nonton kita banyak nggak sih nih? Ya lumayan. Dok nggak tahu. Sambil dibaca dok komen-komennya. Bentar ya, aku tulis dulu supaya orang-orang itu saya pin dulu. IVF-nya kayaknya IVF. Oh salah ya? IVF. V. Voltus. Oh jadi IVF. Kebalik ya, sorry. Kebalik. Sorry. Wah, dok, ada yang sambil nanya, dok saya posisi apa yang supaya paling nggak buang waktu. Dok sambil saya ketik, dokter ini dong, jelasin dong apa itu hamil alami, hamil bayi tabung dulu deh ya, yang orang-orang lagi sekarang kan lagi ngetren hamil bayi tabung, apalagi kan sekarang banyak tuh yang dok pengen kembar gitu. Jelas program bayi tabung aja paling gampang. Nah, katanya kan gitu ya. atau gini, kalau aku sendiri sih, aku jujur pernah IVF. Program bayi tabung itu gampang, itu bukan bagi pasiennya, gampang bagi dokternya. Program bayi tabung tuh bukan gampang untuk pasien. Program bayi tabung itu paling sulit untuk pasien, tapi paling gampang untuk dokternya. Kalau program alami itu paling sulit untuk dokternya, tapi paling gampang untuk pasiennya. Contohnya, kenapa program bayi tabung itu paling sulit untuk pasiennya, untuk pasiennya, gampang untuk dokternya. Program bayi tabung tuh saya nggak tahu ya. Bagi saya. Yeah. Dokter bayi tabung tuh dokter yang paling bodoh yang ada di dunia. Saya kan juga ngerjain bayi tabung. Dokter sendiri kan bayi tabung, ngerjain bayi tabung. Iya, bodoh lah. Tahu nggak dari mana bodohnya? Kalau sudah bayi tabung, dokter duduk sama pasien. Sama-sama bodohnya nih. Kok bisa gitu dok? Sama-sama nggak tahu apa-apa. Ibu udah dicoba hamil alami whatever lah. Nyerah kan? Mau bayi tabung kan? Lah kita juga untung-untungan kok. Semuanya ala-walam. Itu yang saya maksud. Kita sama-sama nggak ngerti, sama-sama keblinger bahasa Surabaya. Keblinger. Makanya program bayi tabung tuh bisa di franchise. Anda mau ikut bayi tabung di Jakarta, Surabaya, Jepang, Eropa, Amerika, sama. Obatnya sama. Prosedurnya sama.
labnya ya gitu-gitu aja, cara nyuntiknya sama. Itu yang saya bilang, ya bukannya paling bodoh ya, nggak ada istimewanya. Dokter bayi tabung itu nggak ada istimewanya. Tapi ketika kita sudah berusaha dengan alami, kita nggak bisa. Nah, kalau misalnya, kenapa? Makanya dari pihak dokternya gampang kan. Datang, tinggal USG, lihat, whatever, suntik, whatever. Kapan lagi datang, suntik lagi, USG lagi, sampai penentuan, suntik pecah telur, ambil telurnya, tanam lagi, sudah selesai. Sangat tertata. Jadi nggak ada ininya, nggak ada sesuatu yang spesial. Anda ikut bayi tabung di mana saja begitu doang, sama persis 100%. Ya modifikasi sekitar 5-10% lah, obat-obatan, dosis, cara, protokol ya. Cuman protokol pun cuman, oh kemarin kamu kemarin misalnya namanya long protokol, oh iya saya sekarang buat short. Kemarin kamu short, saya buat long, supaya ada perbedaan aja. Tapi ya kalau berhasil ya berhasil, enggak ya enggak. Jadi itu yang namanya, itu bagi dokternya gampang banget. Bagi pasiennya sulit banget. Sulitnya di mana? Keberhasilannya kan overall 30-35. Overall. 30, untuk bayi tabung ya? 30-35%. 30-35%. Ini yang beneran ya, yang ilmiah, yang beneran ini. Yang bukan iklan komersial nih. Keberhasilannya 35. Lah, kalau ada 10 orang bayi tabung, 7 berhasil, 7 gagal, 3 berhasil. Itu lab bayi tabung saya sudah oke banget. 3 berhasil, 7 gagal, ya bayi tabung saya udah oke banget. Lah yang 7 gagal, kan sedih setengah mati kan. Anda udah keluarin uang, Anda udah desperate, frustasi, udah habis waktu, harapan. Wah, apalagi bayi tabungnya udah ke 1, kedua, atau yang pertama. Iya tuh. Langsung deh Anda putus asa. Udah deh Anda nggak mau keluar rumah, uang habis, tabungan habis. Ya syukur Anda orang kaya raya. Syukur Anda orang kaya raya, bisa coba lagi. Tapi kalau enggak, gitu. Jadi sangat sulit untuk pasiennya. Sangat gampang untuk dokternya. Kalau alami, susah banget untuk dokternya. Gampang banget untuk pasiennya. Kenapa gampang? Modal Anda hanya tinggal bareng, hubungan seksual sesering mungkin, tanpa mikirin apapun, selesai. Tapi kan ada juga, dok, udah berhubungan di masa subur. Udah minum obat hormon lah apa. Kok belum hamil-hamil, dok? Dicek ke dokter kok nggak ada masalah. Iya, untuk mengetahui ada masalah sama tidak ada masalah itu sama sulitnya. Bukan berarti tidak ada masalah, ngeceknya sembarang-sembarang aja. Oh ya, nggak ada masalah. Nggak dong. Harus melakukan pengecekan menyeluruh dan seksama. Dilihat tidak ada masalah, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau pengecekannya hanya bukan yang menyeluruh dan seksama, ya nggak bisa dong mengatakan tidak ada masalah. Berarti kan pengecekannya kurang. Udah gitu aja. Kalau normal Anda akan hamil kok. Jadi kalau misalnya sampai kita belum hamil-hamil, berarti ada suatu masalah yang harus dicari terus ya, dok ya? Iya, harusnya begitu. Itu doa kita, Bu. Itu doa kita. Kalau bedanya kita dokter infertil sama dokter kanker gitu ya. Kalau dokter kanker tuh mungkin doanya begini. Semoga pasien saya tidak ada kelainan kanker. Itu doa ada dokter kanker tuh. Tapi kalau kita dokter infertil, dokter bayi tabung, dokter infertil, harusnya berdoanya, semoga saya menemukan kelainan yang ada pada pasien saya. Karena logikanya, rasionalnya, kalau tidak ada kelainan, dia akan hamil. Misal gini, dok. Saya menikah, ya kan? Sudah sekitar 2-3 tahun, belum hamil, saya ke tempat dokter kandungan. Dicek, ada tuh misalnya ada masalah apalah, ada kista lah, atau ada suatu masalah, kemudian dioperasi lah, ya kan? Masalah tuntas, selesai. Sampai 2 tahun kemudian kok belum hamil lagi? Apa itu saya perlu bayi tabung atau gimana ya, dok, kalau kayak gitu? Iya, bayi tabung tuh cuman kalau ibu sudah putus asa. Karena kalau hamil alami kan tergantung dari Anda berdua, suami dan istri. Sampai kapan capeknya gitu ya? Iya, tergantung dari Anda berdua capeknya. Kalau Anda udah nyerah, ya sudah. Saya sebagai dokter bisa apa? Kita sebagai dokter bisa apa? Ya sudah, ayo Bu, kita untung-untungan ya bayi tabung. Untung-untungan loh ya.
bukan jalan terakhir. Untuk karena Anda udah nggak mau, Anda merasa mungkin dengar dari sini dari sana, mungkin pengertian Anda berbeda. Anda mengatakan bahwa bayi tabung itu adalah sesuatu yang gampang, yang wah, yang ajaib. Oke, kita buktikan. Gitu aja. Selama Anda umurnya masih sangat oke, memungkinkan, cukup muda, ya Anda mau berusaha lagi, usaha lagi lah. Dok. Jadi tergantung dari Anda. Tergantung dari kitanya kapan kita udah anggapannya capek dengan program alami gitu ya, Dok. Sebenarnya ya, Bu ya, sebenarnya ya. Yang harus didudukin itu bukan suami dan istri. Mertua dan orang tuanya. Dari lingkungan sekitarnya ya. Itu yang membuat Anda nyerah. Itu yang membuat Anda nyerah. Bener-bener. Itu yang membuat Anda nyerah. Orang tua, ya mungkin suatu saat saya akan buat program tidak boleh masuk kecuali temani orang tua dan mertua. Bener. Dok, kemudian kalau misal kita ini udah hamil ya, hamil alami dengan hamil IVF, itu kandungannya apakah ada perbedaan ya? Maksudnya, IVF berarti lemah? Enggak lah. Anda hamil alami, Anda hamil bayi tabung, Anda dokternya yang mereksa kandungan, dokternya yang USG, dokternya yang melahirkan. Kalau Anda nggak bilang itu bayi tabung atau alami, kalau asal dokternya berbeda, dia juga nggak tahu itu alami atau bayi tabung. Jadi bukan bayi tabung pun kalau sudah lahir nggak ada bedanya, Bu. Emang ada tulisannya di jidatnya bayi tabung gitu. Enggak. Katanya juga kan kalau bayi tabung misalnya lahirnya prematur atau apa. Enggak ya, Dok? Enggak ada hubungan sama sekali ya? Enggak ada perbedaan, enggak ada perbedaan. Kalau alami katanya lebih sehat, apalah. Secara ilmiah jurnal dianggap kesimpulannya masih tidak ada perbedaan. Baik itu kecacatan maupun yang lain-lain. Tetapi, Dok, kok saya sering dengar juga cerita udah berhasil bayi tabung. Kalau misalnya alami sampai dia keguguran, itu kan berarti ada suatu masalah juga di kandungannya, gitu kan, Dok ya? Nah, kalau di bayi tabung itu juga misalnya dia udah positif, tapi di minggu keempat, minggu kelima itu udah udah luntur gitu loh, belum ada detak jantung. Iya, tabung. Saya sering dengar kayak gitu loh. Iya, kan yang minggu lalu kan saya sudah IG live toh kepada Ibu Linggra juga toh. Kenapa? Apa kejelekannya bayi tabung? Kalau Anda itu harus coba mati-matian hamil alami. Mati-matian, habis-habisan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa, tanda tanya. Karena kalau Anda berhasil hamil alami, enteng bagi saya bawa sampai 9 bulan ke depan. Tapi kalau Anda bayi tabungnya hamil positif nih. Anda cepak-cepik kita sama suster-suster bayi tabung kita. Tapi di dalam hati saya masih kempot-kempot nih. Wah, Anda harus tunggu dulu sampai bulan keempat. Kenapa? Kan saya sudah jelaskan kemarin, ya toh? Iya. Kalau yang hamil alami, sperma yang nyampe ke garis ke meeting point, ke garis finish adalah sperma yang paling cepat, yang paling kuat, yang paling oke. Itu seleksi alam. Anda kalau hamil alami, telur yang besar setiap bulan itu telur yang paling unggul, yang paling oke di antara telur-telur yang lain di kloter bulan itu. Lah telur yang terbaik bertemu sama sperma yang terbaik akan menjadi embrio yang terbaik. Makanya enteng bagi saya bawa sampai 9 bulan ke depan. Tapi kalau Anda hamil bayi tabung, spermanya saya pilih, telurnya saya pilih. Syukur-syukur yang terbaik. Saya pilih dengan mikroskop super canggih. Mikroskop yang ada di bayi tabung itu super canggih, harganya hampir 1,2 miliar itu. Wow, makanya bayi tabung mahal ya. Ya hampir 1 kali Alphard gitu. Nah, tapi saya nggak tahu engine di dalamnya. Ya, saya pilih laki-laki nih ya, sperma. Misalnya saya pilih, ya bentuk, pergerakan, semuanya oke banget. Wah, itu siapa itu?
Udah 6 bulan nih. Dia harus ingat saya tuh, karena kan saya wajah yang pertama kali dilihat di bumi. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya milih sperma udah yang terbaik, udah berdasarkan ilmu sperma lah, ilmu andrologi yang terbaik. Pilih kepala, leher, ekor, pergerakan, itu yang udah menurut yang saya paling oke, tapi secara subjektif. Pilih telur juga yang terbaik berdasarkan ilmu embriologi, yang bagus, bunderser, bersih, segala macam, whatever. Tapi itu pun penampakan luar. Nah, saya pilih sperma yang bagus, sama kayak misalnya milih laki-laki toh. Oh, saya pilih yang, tampangnya gagah, cakep, dadanya berbidang, atletis, six pack. Dan bila perlu dadanya berbulu. Saya coba melambai. Pilih yang perempuan juga toh, sama. Pilih yang cantik, pilih yang rambutnya panjang, montok, bahenol, whatever. Ternyata kayak di Thailand loh. Cantik-cantik tapi ternyata jadi sama kayak gitu. Jadi spermanya nggak bagus, telurnya nggak bagus, jadi satu. Anda hamil memang, tapi tunggu. Seleksi alam terjadi. Kalau emang yang saya pilih jelek, kebetulan jelek, ya Anda gugur tengah jalan. Makanya kalau Anda bisa hamil bayi tabung lewat dari bulan keempat, maka baru dalam hati saya mengatakan, wih, untungnya sperma sama telur yang saya pilih kemarin adalah yang baik. Kalau Anda hamilnya alami, alam yang memberikan yang terbaik. Itulah yang kita ingin ambil prosesnya. Terus kalau kita ngomongin masalah keberhasilan, kalau kita ngomong yang hamil alami dulu ya dok ya, gimana caranya supaya kita itu berhasil untuk hamil alami? Posisikah, ada penentuan dari posisikah? Atau gimana dok? Ada. Pokoknya yang penting tuh cuma 2 prinsipnya toh, hubungan seksual sesering mungkin. Hubungan seksual sesering mungkin, sama jangan mikirin hamil. Banyak juga yang ngomong, dok, saya LD loh. Gimana dok, LDR? Oh, kalau LD ya ini aja Bu, Ibu datang ke dukun. Ya nggak mungkin lah. Emangnya Anda bisa hamil hanya dengan doa? Jadi mereka harus, tadi kan sudah saya jawab juga. Ini Bunda Maria Bu. Ya, jadi kalau LD ya, dengan sangat terpaksa, Anda harus belajar ngitung-ngitung masa subur. Paling tidak kalau Anda punya kesempatan datang ya, minimal Anda datang tidak saat bersih-bersih mens. Anda tidak saat datang menjelang mens. Anda bisa ngepas-ngepasin lah kira-kira ya di masa-masa subur itu. Itu pun untung-untungan nih. Ya, jadi terpaksa lah daripada enggak sama sekali dengan cara seperti itu. Ada yang bilang juga tuh 1 hari berapa kali, seminggu 7 kali cukup nggak dok? Sudah sangat cukup 1 minggu 7 kali ya dok ya? 1 minggu 7 kali, kalau 1 harinya 7 kali ya nggak bisa dong. Maksudnya 1 hari seminggu 7 kali itu artinya setiap hari gitu maksudnya. Iya dong, itu normal. Setiap hari itu normal. Iya. Kan Anda kan ingin bertanya nih, kalau gitu hubungan seksual yang normal berapa hari sekali sih dok? Ya kan? Nah, tuh. Anda mau tanya itu toh? Iya. Ya kan? Ya. Coba tanya sama suami Anda. Ini kalau ada laki-laki di sini, suami-suaminya saya tanya. Pagi-pagi bisa ereksi nggak? Iya. Tapi biasanya ada yang iya. Kan? Nah, emang Ibu pikir itu apa? Tiang gantungan nganggur. Itu mata masih merem, nyawa masih diawang-awang. Itu lagi mikirin hutang. Nanti siangnya dipecat sama bos. Itu tadi tetap ereksi. Nanti kan naik di atasnya toh, ereksi gratis yang dikasih sama Tuhan. Ya, tinggal naik di atasnya. Bapak masih ngalur ngidul, masih mimpi-mimpi, tempeleng aja plak gitu. Yang normal tuh hampir setiap hari, Bu. Normal juga setiap hari ya? Iya, enteng lah. Hubungan seksual setiap hari tuh enteng, Bu. Terus kalau misalnya bisa 2 kali. Bukannya gini dok, kalau kamu hamil, sperma tuh jangan kamu keluarin setiap hari. Kenapa?
Karena kan ngisinya nanti sedikit atau gimana? Sperma itu diproduksi setiap detik, Bu. Ibu misalnya datang ke Prodia A, ya, mau cek sperma. Bapak datang ke Prodia A mau cek sperma, ya, kan sudah tahu nih cek sperma itu syaratnya apa. Ya, puasa tidak boleh lebih dari 7 hari atau kurang dari 2 hari. Ya, pilih tengah-tengah 3 atau 4 hari. Ya toh, udah jago lah Anda. Ya toh, udah tahu syarat cek sperma. Ya udah, tinggal datang ke Prodia A. Saya mau apa? Pak? Ya, saya mau cek sperma. Oke. Puasa berapa lama, Pak? 4 hari. Gitu. Anda jawab dengan tegas 4 hari, 3 hari, whatever lah. Oke, Pak. Ini botolnya. Itu ruang masturbasinya. Oke, bla bla bla, dijelaskan. Udah selesai toh. Keluarin masturbasi jam 8 pagi misalnya, ya toh? Nanti Anda datang ke Prodia B jam 2 atau Pramita atau lab lain lah whatever jam 2 siang. Bu, saya mau cek sperma. Oh iya, kapan terakhir hubungan seksual, Pak? 3 hari yang lalu. Padahal kita pagi. Iya. Emangnya di jidatnya ada tulisan tadi pagi baru masturbasi kan? Kalau Anda bohong kan dia nggak tahu, ya kan? Udah Anda masturbasi lagi. Anda lihat hasilnya. Sami mawon. Sama ya, Dok ya? Sami mawon. Dok, Anda bawa ke dokter tuh, Anda tunjukin nama dokter. Tutup di atasnya jam sama jamnya Anda tutup. Yang mana Dok yang duluan, yang pagi sama yang siang? Nggak ada yang tahu. Ini ilmu baru lagi karena apa? Kalau jujur setahu saya, kalau enggak gini dong, kan seperti yang saya pernah bilang. Kalau saya punya istri 14. Kalau saya punya istri 14. Lah saya kan kalau merata kan kalau 1 minggu 7 hari berarti saya harus berhubungan seksual sama satu istri saya 1 hari 2 orang dong. Ya, kalau saya berhubungan setiap hari 1 hari 2 orang berarti 14 istri saya nggak hamil-hamilan karena sperma saya jelek. Dok, ini secara jangan dengerin cerita dagelan gitu lah. Jangan dengerin cerita dagelan. Jadi mitos ya, Dok? Iya, iyalah. Anda buktikan sendiri. Kan katanya sperma jangan keluar, seenggaknya minim 2 hari sekali. Atau kalau enggak harus dikeluarin jangan lebih dari 5 hari, karena kalau lebih dari 5 hari spermanya udah jelek yang masuk. Itu pembenaran bagi laki-laki yang malas berhubungan seksual, Bu. Gitu. Ilmu baru lagi nih, Jadi intinya sesering mungkin ya, Dok ya. Soalnya saya tahu nih ada dokter di sini yang denger nih, soalnya salah satunya nih. Terus kalau kita ngomongin masalah tingkat keberhasilan IVF itu dari mana? Kalau yang tadi kan hamil alami secara sesering mungkin ya kan. Terus kalau IVF itu untuk tingkat keberhasilannya bagaimana? Harus istirahat total kah? Atau makanan protein kah? Atau hal apa yang bisa bikin itu keberhasilan dari IVF itu apa, Dok, kira-kira? Nggak ada, alam-alam. Kan saya udah bilang tadi. Dokter IVF sama pasiennya sama-sama bodoh, sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti apapun. Sama-sama doa. Coba kalau ditanyain sama dokternya, kenapa Dok saya gagal? Apa jawaban dokternya? Saya mau nanya. Ya, belum beruntung. Gitu ya, Dok. Kan saya sudah bilang, ya kan jawabannya masih begitu, Dok. Semua masih begitu jawabannya. Iya, itu kan menunjukkan, membuktikan bahwa omongan saya mengatakan bahwa dokter sama pasien udah sama begonya, udah sama bingungnya, udah sama nggak ngertinya. Ya kalau saya sama pasien-pasien bayi tabung saya pasti begitu. Saya nggak tahu ya, Bu, kenapa Anda tidak hamil. Orang kita sama-sama nggak ngerti, kita sama-sama bingung, kita cuma coba-coba. Kita cuma coba-coba. Kalau bayi tabung bisa menjadi jawaban yang paling gampang. Saya juga nggak banyak omong, Bu. Bayi tabung gitu dong jawaban saya. Iya, apalagi duitnya lebih enak bayi tabung ya, Dok ya? Iya, jelas, Bu. Kerjanya udah jelas, Bu. Kapan saya harus USG, kapan saya harus suntik, kapan saya OPU, kapan saya ET. Enak sekali, Bu. Kerjanya cuma sebentar-sebentar semua, Bu. Jadi sekali lagi itu berarti teman-teman bergantung dari yang di atas deh, jawabannya paling enak gitu ya. Iya. Pokoknya diperiksa dulu Anda. Anda tuh yang penting harus diperiksa. Kenapa Anda tidak bisa hamil alami?
Kalau ditanyain sekarang saya, kenapa pasien ini bayi tabung? Sudah menikah soalnya 5 tahun. Itu bukan jawaban, Bu. Kalau saya jujur aja dulu 1 tahun pernikahan, tahun pertama saya langsung bayi tabung. Saya belum cek tuh. Saya cuma cek yang lain kalau normal. saya tanya sama Ibu. Kalau saya tanya sama Ibu. Saya tanya sama Ibu. Misalnya Ibu pasien baru saya. Ibu udah tadi bilang Ibu baru menikah 1 tahun, Ibu bayi tabung kan? Yes. Nah, saya nanya sama Ibu. Kalau alasan Ibu bayi tabung, kata dokternya apa? Nggak ada, saya pingin cepet hamil aja. Gitu. itu kan sudah nggak masuk akal. Masa mau bayi tabung nggak ada alasan? Pingin cepet hamil. No. Gitu, Dok. Iya, memang. Akhirnya Anda hamil nggak? Saya mau nanya, bayi tabung hamil nggak Anda? Hamil, tapi gugur dalam jangka waktu 6 minggu. Itu kan sama aja bohong. Itu kan sama aja bohong. Gitu ya? Kayak gitu. Itu sebagai bukti. Anda sebagai buktinya. Anda contoh hidupnya. Yang contoh seperti Anda ini, Bu Lingra, banyak banget. Semua seperti Anda. Nggak ngerti. Kenapa harus bayi tabung? Nggak ngerti. Alasannya itu. 3 tahun Dok menikah. 5 tahun Dok menikah. Hah? Emangnya sejak kapan ya ada indikasi bayi tabung 10 tahun menikah? Bayi tabung itu harus ada indikasinya. Ingat ya Bu ya, bayi tabung itu ya. Nih, ini kata-kata saya nih pribadi. Kalau ada kata-kata kayak gini berarti cuma jiplak dari saya. Ini original nih Bu. Original. Nanti original harus quotes by Dr. Gedewi. Iya. Bayi tabung itu hanyalah usaha terakhir. Hanya orang-orang tertentu saja yang memerlukan bayi tabung. Ingat itu. Orang-orang tertentu saja itu dalam arti ada ngerti kebutuhan kan? Iya. dari dalam gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi nggak ada Bu alasan 10 tahun Anda menikah bayi tabung.